semua sholat sunat itu ada surahnya. Tidak ada sholat sunnah itu tidak ada surahnya. Kecuali kalau kita langsung ambil 4 rakaat, hanya 2 rakaat pakai surah, 2 rakaat terakhir itu tidak. Sebenarnya semua sholat sunnah itu ada surahnya. Ada banyak orang keliru itu mengatakan kalau sholat sunnah cukup Fatihah. Itu keliru. Semua sholat sunnah itu pakai Fatihah, pakai surah. Jadi itu. Jadi kalau anunya Pak, surahnya sembarang. Tidak ada ini. Ada, silakan. Waalaikumsalam. Masalah ini dalam rumah di dalam WC. Rumah atau kamar mana atau kamar? Kamar. Oh iya. Begini, tentang WC sebenarnya di dalam rumah itu tidak masalah, tidak masalah. Cuma kalau dalam ilmu hikmah, karena WC itu adalah tempatnya jin. Nah, ketika kita simpan di dalam kamar, ini kan jadi masalah. Bukan masalah bahwa itu berdosa, tidak, tapi itu pasti mengganggu. Karena penyakit itu tidak ada yang menular kecuali jin yang meninggalkan. Hanya kadang orang itu susah tidur itu karena jin WC itu yang bolak-balik ke kamar. Kan kalau kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ketika masuk ke dalam WC, jinnya pasti keluar. Dia lari ke mana? Pasti ke kamar. Gitu, karena WC-nya di dalam kamar kan. Nah itu makanya ada ulama mengatakan harus hati-hati, makanya kuncinya itu tutup aja Pak. Masuk tutup, keluar tutup. Jangan biarkan pintu WC itu terbuka di dalam kamar. Jadi itu aja. Jadi banyak sebenarnya dampak negatifnya. Walaupun kan tidak ada najis di situ karena kotorannya kan keluar jauh. Tidak sama WC dulu. WC dulu kan di situ juga banyak di bawah. Kalau sekarang kan tidak. Bahkan dipastikan bahwa di situ tidak ada najis. Tapi karena tempatnya itu di tempat jin. Makanya itulah yang kadang orang terganggu. Kadang tidak bisa tidur karena ini karena di sini bercampur. Saya kira itu aja yang Pak. Jadi iya. Terima kasih. Oh iya. Gini, tentang mengazankan jenazah ketika memasukkan ke dalam lahat itu 2 versi. Versi pertama bahwa setiap perpindahan alam itu orang diazankan. Ketika dari alam rahim ke alam dunia itu diazankan. Dari alam dunia kemudian ke alam kubur itu diazankan. Nanti juga orang dibangkitkan itu dengan diazankan. Jadi ada yang berpendapat seperti itu sehingga dia pakai itu. Itu kaidah itu dia pakai. Kemudian yang kedua, memang ada hadis. Rasulullah mengatakan, dan itu hadis sahih. Siapa yang bersamaan dimasukkan ke dalam lahat kemudian azan dikumandangkan, maka jenazah itu dibebaskan dari azab kubur. Tapi masalah hadis ini itu dipertentangkan. Ada yang mengatakan yang dimaksud hadis ini Rasulullah adalah ketika bersamaan jenazah dimasukkan, azan waktu sholat itu dikumandangkan. Jadi bukan azan di kuburan. Paham maksud saya? Jadi misalnya pas dimasukkan ke dalam lahat langsung orang azan duhur. Itulah jenazah yang diringankan azan. Karena bersamaan dengan azan dan dimasukkannya ke dalam lahat. Itu yang dipahami sehingga dia mengatakan kalau ada jenazah dimasukkan ke dalam lahat kemudian orang azan, maka itu dibebaskan dari azab kubur. Sehingga dia azan karena yang dimaksud hadis itu adalah azan waktu sholat, bukan mengazani ketika di kuburan. Dari situ perbedaannya. Makanya ulama kita berbeda pendapat di situ. Jadi tapi saya tidak melarang itu kalau azan, iya. Karena azan itu 5 fungsinya. Yang pertama mengingatkan,
Yang kedua mengusir jin. Makanya orang yang pindah rumah baru itu asal. Orang yang kena kerasukan itu diasani supaya jinnya keluar. Makanya kalau tukang asal itu Pak, ya tukang asal ya, jangan nanti, makanya kalau mau sholat usahakan azan. Kalau mau sholat di rumah azan. Kalau tidak azan cukup iqamah. Karena ada pesan Nabi, siapa yang tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka dia sholat bersama syaitan. Itu bahayanya. Kalau perempuan cukup iqamah, tidak usah azan. Kalau laki-laki sebaiknya azan. Azan baru kita iqamah. Dan pahalanya azan juga itu luar biasa. Jadi azan itu bukan memanggil orang saja, tapi itu untuk mengusir jin. Yang kedua itu mendatangkan keberkahan. Jadi itu kuncinya. Jangan bilang azan ini nanti di masjid. Oh tidak. Kalau mau sholat di rumah azan, kalau tidak bisa iqamat aja. Jadi kalau kebetulan tidak ke masjid sholat duhur, ya di rumah kita iqamat. Cukup baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak sholat bersama syaitan. Jadi itu pasti terganggu itu kalau orang tidak melakukan salah satunya. Saya kira itu Bu ya. Ada, saya baca ini ada apa yang dimaksud batun sampajang. Oh ini saya tidak tahu. Iya, kalau batun sampajang saya tidak tahu. Apa pula yang dimaksud dua tamasaran kalau tamalaisan? Kalau ini kan sebenarnya begini, dua tamasaran itu kan Allah dan Rasulnya. Kalau tamalaisan itu atannya yang kena tempat lori buatnya. Sebenarnya begini, dalam tarekat itu kan ada 5 dua tamasaran kalau tamalaisan itu. Ada 5 itu kalimat. Termasuk ini, kalau kita takbir itu kan ini, 2 jari ini tidak dipisahkan, itu gitu. Kemudian 3 ini. Makanya 2 tamasarah itu kalau tamalaisan termasuk dipakai. Kemudian dipakai juga itu dalam at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu lebati assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamu alaina, kemudian wa ala ibadillah sholihin. Di situ Allah dan Rasulnya itu dia syarat. Tapi tapancuk wa al assalamu alaina, tapancuk di alaina. Jadi nasa mah ada 2 tamasarah kalau tamalaisan. Ada juga pakai itu yang a i u, itu si kiri pemulang. A atak ahli Allah Ta'ala, i atau mata pada u maka dari Nabi Muhammad. Makanya itu si kiri a i u. Itu sebenarnya lafaznya aja itu a i, tapi itu isinya a atak dari Allah Ta'ala. I atau mata pada umat maka Nabi Muhammad. Makanya nampak itu kemudian juga itu makna negara bumi itu. Karena itu nampak berlindung di dalam lafaz. Ada yang pakai, tapi dia jelaskan yang mati taman yang mati kan itu ada yang dipakai itu. Jadi ulama-ulama kita itu pakai dari dulu. Tapi saya tidak terlalu nukan Pak, tidak usah terlalu bahas di dalam masyarakat dalam Malaysia. Ini tarekat bumi sini. Ya, tapi dipakai banyak. Ya. Jadi itu sebenarnya alif lam mim itu. Alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Makanya alif dengan lam itu bisa. Ya. Jadi itu kuncinya. Makanya sebenarnya kan disebut alif lam mim baru zalikal kitab. Itu menunjuk itulah kitab. Ia naruh 2 masalah kalau Malaysia. Ya roh kita. Pembulan dia nolak itu cepat mempunyai kemampuan. Itu maksudnya. Tapi saya bahas ini. Sudah cukup. Nanti terbongkar lagi kalau ada yang lain? Oh iya, silakan. Ditekan lama. Ya. Masih tekan ya. Ya. Langsung naik, tak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya katakan bahwa ada 2 berita yang saya sampaikan. Yang pertama tentang salah sunnah. Ustaz mengatakan bahwa selama tidak bisa dilakukan, artinya ada batas diulangnya itu salah sunnah yang niatnya digabung. Contoh setelah kita dari rumah kita syaratkan
katakanlah pada malam hari, apakah bisa digabung syarat sunat tahap apa yaitu masjid dengan syarat sunat lainnya, apakah cuma dua bisa digabung atau tiga? Begitu saya karena kita selama kita tahu itu satu persatu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama waktu masih ada terakhir, ada pernah saya mendengar tentang malaikat, Pak, tentang jenis malaikat bahwa satu. Ini saya dengar langsung dari saya kira semua orang yang berpendidikan tahu adalah MH Ainun Najib. Pernah mengatakan dia seorang budayawan dan agama juga, pernah mengatakan bahwa ini status malaikat dalam menjalankan tugasnya sama dengan suatu kementerian. Kita bapak ini batas kalau clear. Contoh, tugas malaikat maut. Coba bisa kita bayangkan kesibukannya. Andai kata dia bukan kementerian, andai kata ada peperangan, ada yang meninggal sampai ratusan jiwa beberapa negara, kan tidak mungkin katanya dalam satu malaikat itu langsung dia ucap. Jadi dia semacam kementerian baru turun ke dirjen, baru turun ke gubernur, karena untuk tugas-tugasnya ini, karena jadi hanya mewakili saja dikatakan malaikat katakanlah Israel, artinya dia hanya kementerian karena tidak mungkin dalam bisa dibiarkan bagaimana sibuknya. Andai kata terjadi musibah, dia cabut satu persatunya dia jadi ada deputinya, ada dirjennya, ada gubernur. Jadi apakah pernyataan ini hanya merupakan analogi saja, Pak Ustaz, atau mungkin ada Pak Ustaz bisa memaknai dengan kalimatnya MH Ainun Najib? Makasih banyak. Ya, sama-sama. Pertama begini, malaikat pencabut nyawa ini, Pak, sebenarnya memang bukan dia yang langsung, bukan. Makanya tahap pencabutan nyawa itu kan 3 proses rumit, dari ujung kaki ke ujung lutut, dari lutut ke pusat, kemudian dari pusat ke kerongkongan. Itu kan 3, dan itu diutus kelompok malaikat. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa malakul maut ini itu punya mata sejumlah dengan manusia yang ada di bumi. Jadi dia tidak akan pernah luput dari pandangan. Jadi memang ada kelompoknya, ada kelompok khusus, karena ruh itu kan dikasih naik ke langit kemudian dimandikan, dikremasi oleh malaikat. Nanti itu ruh dikembalikan lagi ketika orang dimasukkan ke dalam lahan. Karena orang di dalam kubur itu terbalik nanti begini, baru duduk, baru ditanya. Itu terputar begitu. Cuma kalau alam akhirat itu nanti kan hukum alam terbalik. Jadi kalau kita hukum alam berjalan, jadi nanti di alam akhirat itu hukum alam terbalik. Jadi misalnya pecah kembali, dari pecah kembali ke normal. Jadi tahu apa alasannya. Makanya tidak ada satu orang yang teraniaya ketika dia ini. Itu seadil-adilnya betul, karena bukan akibat, bukan sebab yang langsung kembali. Jadi dia kayak orang dari depan ke belakang. Kita kan jadi hukum alam terbalik. Begitu di alam akhirat. Makanya diketahui semua. Jadi itu ya. Makanya memang betul bahwa itu kayak kementerian. Ya, masing-masing malaikat itu punya tugas dan ada bawahannya. Bukan satu. Ya kecuali yang mungkar nakir ini nanti yang di alam kubur, wah itu pelaksana tugas langsung. Jadi memang saya kira itu ya Pak. Tadi yang pertama apa ya? Oh ya, sholat sunnah yang bisa digabung. Ulama tidak membatasi, tapi batasannya hanya 2. Tidak diambil 3, 4 tidak. Ulama itu ada pun ulama ada juga memang tidak membolehkan. Tidak membolehkan untuk digabung 2. Ada yang membolehkan, jumhur ulama membolehkan digabung. Jadi boleh sholat sunnah tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah wudu. Boleh sholat sunnah rawatib sekaligus niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebenarnya kan kalau kita sudah sholat masuk masjid, sholat apapun itu sudah sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi tidak usahlah mengatakan baru sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak. Ini pun sholat sunnah tahiyatul masjid hanya sekali dilakukan Nabi SAW. Hanya satu kali. Tapi Nabi memang kan rumahnya di masjid. Kalau dia masuk langsung masuk ke masjid, kan gitu. Jadi tidak bisa diikuti, cuma sahabat itu yang banyak melakukan. Saya kira itu ya. Kemudian yang masih ada di belakang. Iya.
Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah ketika bulan Ramadan tiba, Pak Ustaz, terkadang di beberapa tempat kita ini waktu salat Isya itu digeser, ya, dengan alasan agar supaya waktu ada sedikit banyak untuk kemudian menyampaikan amalia-amalia Ramadan, ya. Seperti misalnya panitia masjid menyampaikan hal-hal yang ingin diketahui oleh jemaah. Ya. Sementara kita ketahui bahwa salah satu kesempurnaan salat adalah salat tepat pada waktunya. Jadi kalau kita tinjau dalam perspektif salat sebagai tiang agama, ya, kira-kira seperti apa? Meskipun kita ketahui bahwa salat Isya itu punya waktu yang cukup panjang. Jadi misalnya waktu afdalnya kadang biasa dilaksanakan pada jam 7.30, tapi dengan alasan misalnya panitia masjid ingin mendapatkan waktu yang cukup banyak sehingga digeser ke pukul 20 tepat. Sementara yang kita harapkan tentunya ya kita ingin melaksanakan ibadah dengan mendapatkan pahala yang maksimal. Ya. Pertanyaannya yang kedua, apakah tidak mengurangi nilai pahala waktu yang semestinya kita laksanakan salat itu tepat waktu, tapi kemudian digeser pada pukul 20 misalnya. Meskipun sekali lagi bahwa kita ketahui waktu salat Isya itu waktunya cukup panjang. Terima kasih. Itu aja Pak. Ya. Begini, tentang sholat Isya itu muttafaqun alaih, mulai dari hadis Imam Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, itu sepakat bahwa afdalnya sholat Isya itu diundur. Dan Nabi itu paling senang melaksanakan seandainya tidak memberatkan, itu kata Nabi, seandainya aku tidak khawatir kalau memberatkan untuk umatku, maka sholat Isya yang larut malam itu lebih afdal. Seandainya kita mampu tarik sholat Isya pakai jam 10 baru dikerjakan, itu paling bagus. Dan itu hadis. Semua ulama sepakat, ulama hadis. Makanya afdalus sholat awal waktiha, itu untuk sholat Isya tidak kena itu. Jadi bahkan Nabi itu di Ibnu Abbas mengatakan Nabi menarik sholat Isya ke sepertiga malam, berarti sekitar jam 12. Cuma ujiannya besar. Kalau tengah malam baru mau dikerjakan, mana capek, mana ngantuk, mana banyak kan, makanya ujiannya besar. Jadi itu sholat Isya lebih afdalnya. Makanya kalau ada pengajian, mestinya itu sholat Isya diundur sampai jam 9 malam. Itu yang paling afdal itu. Jadi ini saya kasih tahu. Dan itu hadis. Ya, Imam Muslim meriwayatkan, Sunan Tirmizi meriwayatkan, itu muttafaqun alaih, sepakat para ulama hadis. Dan memang Nabi menarik sholatnya ke tengah malam, itu sholat Isya. Jadi ketika ada kegiatan kemudian tidak ada, Nabi cuma Nabi katakan, saya khawatir kalau ini memberatkan, dan memang memberatkan. Makanya Nabi sudah pikir wanti-wanti memang, karena ujiannya lebih besar. Jadi makanya kalau ada orang misalnya dari pesta pernikahan capek atau dari bekerja mau dulu istirahat, sudah sholat maghrib kemudian dia istirahat dulu, nanti jam 9 baru dia mau sholat, kecuali dia ke masjid sholat berjamaah, tidak usah ditunda kalau di masjid. Tapi kalau ada kegiatan di masjid, bilang ada pengajian, silakan dulu Isya, tidak masalah, sampai jam 9 baru dikerjakan, justru itu lebih afdal. Gitu. Kadang-kadang ada orang tidak paham, pas masuk Isya langsung tadi, sudah masuk Isya berarti dulu itu, ini itu tidak paham. Gitu. Jadi itu suruh membaca lagi itu kalau itu tidak masalah. Jadi begini, afdalus sholati awal waktiha, sebaik-baik sholat itu di awal waktu. Iya, sebaik-baik. Jadi bukan merupakan kesempurnaan, hanya sebaik-baik sholat itu di awal waktu. Jadi awal waktu itu ulama mengatakan di awal waktu itu sekitar 2 jam
1 jam lebih. Kecuali sholat maghrib, sedikit waktunya. Jadi untuk duhur, bahkan ada itu hadis diundur, nanti berhenti panas karena di Mekah itu kan orang dulu panas, pasir kan kena sinar matahari. Ketika orang sujud itu kan bisa panas kepalanya karena bukan pakai karaki, makanya diundur sedikit sampai matahari condong baru dikerjakan supaya tidak tersiksa. Dulu begitu. Sekarang kan pakai AC, pakai ini tidak ada sinar matahari, itu tidak masalah itu. Saya kira itu baik. Iya, silakan. Mungkin yang terakhir ya. Iya. Habib, ini beberapa versi yang saya dapat informasi mengenai bagaimana memperlakukan, memagangkan atau memposisi kuburan, gitu, Ustaz. Kuburan, ya. Kalau kuburan di zaman Rasulullah kan yang seperti yang kita lihat di video bahwa cuma tanda sebuah batu, sedangkan posisi kita ada yang buat keramik, yang buat fondasi, dan di sini ada beberapa ulama juga yang buatkan seperti rumah begitu, Ustaz. Mungkin bagaimana yang terbaik, Ustaz? Terima kasih. Ada riwayat itu, ada mengatakan hadis ada kaulul ulama bahwa membangun kuburan itu diharamkan. Berapa yang kau tambahkan pembangunan itu yang menjadi siksaan untuk si mayit. Itu hatta yaumil qiyamah. Itu berapa beratnya kira-kira itu kalau sampai satu sak kemudian ada batunya, ada pasirnya, ada kerangnya, itu menjadi siksaan. Sebenarnya kuburan itu hanya dikasih garis pembatas. Makanya boleh dicor itu hanya pembatasnya supaya ketika orang gali kuburan tidak melewati batas itu. Ya, itu sebenarnya bihurmatil janazah, untuk menghargai supaya dia tidak orang menggali sembarang. Makanya dikasihlah garis pembatas di pinggirnya. Makanya itu kayak di kuburan Ma'la itu kan begitu. Nah, kalau di Ma'la itu kan batu kuburan itu kan begitu berdiri, ada yang baring begitu. Kalau yang baring belum digali. Tapi kalau sudah berdiri bagi berarti sudah digali. Karena ada kalau sudah digali itu nak utuh, dikasih berdiri tuh batunya begitu. Karena itu pasti wali. Kalau dia baring begini itu belum digali. 7 bulan itu digali kasih pindah, dikasih keluar karena tidak ada siksa kubur di dalam kota Mekah. Makanya itu dikasih keluar dari tanah haram. Jadi itu jenazah di situ digali dipindahkan. Makanya tidak bisa seperti itu. Jadi jangan bilang kalau orang meninggal disimpan di situ, simpan terus, tidak. Itu setiap 7 bulan digali, dipindahkan. Itu dibawa dengan mobil jenazah dikeluarkan dari kota haram, kemudian dimakamkan. Tapi kalau dia digali kemudian diperiksa, itu masih utuh, tidak berminyak mukanya, tidak ada perubahan, berarti dia adalah wali, dan itu disimpan, kemudian dikasih berdiri batunya. Nah, itu makanya kayak kuburannya kayak Imam Subari itu sudah dikasih berdiri batunya, tidak dikasih baring, karena itu sudah diperiksa bahwa ini memang wali utuh. Jadi itu wadunya. Jadi memang harus ditahu juga kan. Jadi itu tidak boleh membangun. Kalau saya jangan hindari. Bahkan ada riwayat mengatakan batu nisan itu tidak boleh melewati batas lutut orang dewasa. Karena nanti dajjal kalau keluar itu dia cabut, kemudian mengambil jin karinya dan itu yang akan mengkafirkan keluarga. Itu bahaya. Jadi makanya saya sampaikan kalau kuburan jangan dianukan, Pak. Cukup biasa aja. Kecuali kuburan para wali yang dijaga itu dia posisi tembok di pinggirnya supaya orang tidak masuk ke situ mengambil tanah, mengambil airnya supaya dikhawatirkan kemusyrikan. Cukup dengan ziarah. Yang pasti penutup itu tidak masalah. Ya, dia bukan memuliakan kuburannya, tapi kadang-kadang itu hanya membatasi. Ya. Tapi kalau saya kan beda itu, beda sebenarnya begini. Pandangan ulama itu yang mengambil barakah. Barakah itu bukan kemusyrikan. Barakah itu sebenarnya adalah doa. Jadi kalau yang tidak sepakat dengan itu, semua barakah itu dianggap musyrik. Nah, gitu. Jadi itu susahnya kalau beda kaidah, ya. Ada lagi di atas ini, saya tadi terakhir. Ini masuk waktu seru ini. Iya, Bu, terakhir ya, oke. Waalaikumsalam. Iya, betul. Oh, iya, iya. Ah, itu. Iya.
dalam pandangan tarekat, bukan dalam pandangan ulama hadis dan ulama fikih. Begini, saya kenapa mengatakan itu dulu saya tidak sepakat itu, tapi ketika ikut ngaji tasawuf baru sepakat. Oh betul juga ya. Dia bilang begini, kenapa kau sedekah sembunyi-sembunyi supaya tidak ingin dilihat orang? Ketika ada ibadah yang kau lakukan tidak mau dilihat orang, Allah kan maha melihat. Berarti ibadahmu ketika tidak mau dilihat orang, berarti ibadahmu terpengaruh dengan orang. Ketika ada ibadah itu terpengaruh dengan orang, itu riya atau musyrik? Kan gitu. Ini coba, sahabatnya kenapa sholat sembunyi-sembunyi? Nah mata Allah kan di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kau juga hadapkan wajahmu, di situ ada Dia. Dia selalu bersamamu. Dia meliputi segala sesuatu. Masa kamu sembunyi? Kalau kau sembunyi tidak supaya tidak dilihat orang, berarti ibadahmu untuk orang, bukan untuk Allah. Karena kalau Allah yang kau sembunyikan, tidak mungkin kau sembunyi dari Allah. Bahkan di dalam kalbumu pun Dia akan tahu. Jadi tidak usah sembunyi. Sedekah kasih Dia saja. Kalau sembunyi sedekah supaya tidak dilihat orang, berarti sedekahmu untuk orang, bukan untuk Allah. Nah Allah malah melihat. Makanya ulama dulu itu menghitung uangnya di atas meja. Tidak terpengaruh karena dia bilang semua dilihat oleh Allah. Dan biar saya menghitung dalam kamar dan lihat juga Allah. Lebih baik dihitung di sini di luar. Kan begitu. Jadi jangan mengatakan orang yang nampak sedekahnya itu ria, yang sembunyi-sembunyi tidak dia. Oh justru pada sembunyi itu. Kenapa kau sembunyikan? Berarti ibadahmu bukan untuk Allah. Bahkan jangan dibilang, jangan banyak-banyak sedekah, nanti bilang orang baik mau ini kata banyak sekali sedekahnya. Berarti sedekahmu itu bukan untuk Allah, itu untuk manusia. Karena terpengaruh dengan pandangan manusia. Itu kan dalam tarekat begitu. Jadi tidak salah itu. Jadi memang cuma mau dikasih pemahaman bahwa kau sembunyi pun tidak sembunyi, semuanya dilihat oleh Allah. Tidak usah sembunyikan. Pokoknya hitung uangmu ini 1 juta. Tidak apa-apa karena sudah terikat hatinya dengan Allah. Apapun saya lakukan untuk Allah saja. Manusia tak ada urusan. Kau mau bilang apa saya tak ada urusan. Nah, cuma nanti ada namanya masuk adab. Dalam suatu kampung itu ada adab namanya. Makanya Al-Qur'an. Itu lain lagi itu. Jadi itu ya. Jadi tidak apa-apa pun sembunyi-sembunyi, tapi jangan kasih sembunyi. Allah kan maha tahu. Tidak usah kau sembunyi. Pokoknya kasih dia saja masuk begini kan. Yang penting hatimu tetap teguh istiqamah di Allah. Itu kuncinya. Itu maksud saya. Nah, orang yang ria itu kan musyrik. Karena ria sebenarnya itu musyrik. Karena ibadahnya bukan untuk Allah, itu ibadahnya untuk makhluk. Cuma dia masuk dalam musyrik kecil, bukan syirik besar. Nah, makanya Nabi mengatakan saya khawatir dengan umatku dengan syirikan kecil. Karena kesyirikan besar itu bisa menghindar, menyembah patung tidak mungkin. Tapi yang kecil-kecil ini, imam ketika takbir Allahu Akbar, wah, didengarkan nama bagus suaranya, wah. Nanti dari kamu jadi itu mana? Kenapa kau jadi imam itu? Untukmu ya Allah. Allah mengatakan, kasabta, kau berbohong. Kau memperbaiki suaramu karena supaya makmummu, jamaahmu mengatakan kau bagus bacaan. Itu tidak ada untuknya. Oh itu parah. Pencerahan juga begitu. Iya. Kau datang begini hanya karena butuh ini bukan karena oh. Makanya menatap kalbu itu sebelum berangkat untuk menunaikan sesuatu berat. Makanya ada juga orang kadang sembunyi-sembunyi itu tidak mau supaya karena takut. Ada. Begitu ya Bu. Jadi jangan bilang mati bagi kita ini musuh ini sembunyi-sembunyi ada tingkatannya masing-masing lah. Tapi melatihlah diri untuk dimanapun engkau berada pasti Allah melihat. Tidak usah hitung perhitungan manusia. Manusia itu tidak ada selesai. Pokoknya ngomong terus itu. Jadi penutup ya. Luqmanul Hakim pernah bilang, mau kau dia ini, semua yang kau kerjakan pasti disalahkan orang. Apapun yang kau lakukan. Dia bilang itu unta kau ambil, kita tarik sama-sama. Dia tarik, dia berhenti jalan dari Wonomulyo ke sini. Dia tarik. Ketemu orang Wonomulyo, dia bilang orang bodoh sekali. Masa tidak naik di untanya? Masa jalan, anaknya kasih jalan, dia jalan, padahal untanya besar. Naik ke situ. Ke situ anaknya, nak salah karena jalan. Ayo kita naik sama-sama. Sekalinya naik sama-sama sampai di Majene, dia orang yang bilang, waduh orang tua tidak kebelas kasihannya sama binatang. Masa berdua, berat sekali itu. Masih saja kalau enak kedua itu, maka tanah. Kurang enak, turun binatang lalu berat disalah kaki karena naik dua-dua. Om yang tarik dia bisa di atas. Jalan terus
Bilang lagi orang, astaga, orang tua tidak ada kasih sayangnya ke anaknya. Masa anaknya nak kasih jalan baru dia di atas. Ali nuna semakin yang itu udah kita orang nama lalu. Dan budangnya nak naik nak nak mendre na ya bapak sali ku ya yasin. Mendre lalu suku kampung nasalah tahu maka pelampu na nyawan na pa. Anak-anak padorakan na pala kampung na napali na yasin makanya nyawan itu dah. Kurero na kada. Mendre dua kina sali dito mendre sali si sedikit mendre sali ilay pasi sa ngiyong tayo dahil menadabi kamu nasa resiko katutaw jangan meron lang jadi tidak ada memang kalau manusia yang kita mau dengarkan tidak ada benar itu kuncinya dan itu dibuktikan dengan manusia akhirul kalam Allahumma biqila qawmin tarik assalamualaikum warahmatullahi